Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Nusantara Channel 09. Podcast hari ini gua menandakan narasumber yang mempunyai banyak pengalaman cerita dalam dunia hitam, dan semoga video podcast kali ini bisa menjadi edukasi dan pelajaran-pelajaran buat kita semua. Langsung aja nih gua kenalin narasumber gua. Gimana nih? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang ini alhamdulillah gua kerja di perusahaan ternama lah. Oke. Ya gua mau sebutin lah gua kerja di mana ini halal. Iya. Bang Udin dengar-dengar nih, Bang Udin nama sampai 4 nih Bang Udin. Iya. Dari Solehudin, Bang Bule, Aweng, sampai Bocor. Iya betul. Itu gimana Bang Udin? Saya bingung kita memanggil namanya. Siapa nih enaknya Bang Udin? Kalau pakai sih sekarang mah Salahuddin aja. Salahuddin. Ya ibaratnya kan gua udah ninggalin masa-masa itu. Oke. Berarti punya cerita di masa-masa Ada. 4 nama ini ya? Ada. Kalau nama Salahuddin sih memang nama dari orang tua. Oh iya. Iya, jadi orang tua ngeliatnya dulu kan ada panglima perang Islam itu ya. Nama gua Salahuddin itu ngambil dari situ. Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu sedikit gue ngambil dari situ. Orang tua gua ya. Cuman memang kebetulan gua juga terlahir dari keluarga broken home. Ya, ada ibaratnya gua dulu tuh kekurangan lah gua uang jajan tuh. Jadi gua dulu nama bule itu gua markir. Oh, pindah ke Bule jadi parkir gitu. Markir itu sebutan nama-nama zaman anak-anak waktu ABG itu gua bule. Iya. Dari gua markir itu teman-teman gua kenalnya bule Depok. Iya, bule Depok. Tinggalnya di Kapling. Iya gitu. Cuman dari markir itu gua mengenal teman-teman lagi, gue nambah teman ya. Adalah teman gue yang namanya mengenalin namanya obat-obatan. Dulu tuh zamannya itu Lexo papanan modelnya. Itu gue dari nama bule itu beralih gue namanya Aweng. Nah karena gue dari obat-obatan itulah timbullah gue ibaratnya namanya ngelakuin gue kayak notok itu ibaratnya malah kalau zaman dulu tuh. Kalau zaman sekarang mah udah namanya nodong. Oh, dari efek Lexo obat-obatan itu jadi punya pemikiran kayak Nodong. Emang buat modal, ya? jatuhnya itu buat modal nyali. Modal buat beli. Bukan, jadi gua Iya. Jadi gua nih untuk punya nyali, tambah keberanian gua untuk melakukan malak gitu. Ya gua harus neken dulu. Namanya Lexo itu. Melihat orang kecil. Kayaknya kecil aja, nggak ada takutnya. Baca mati kita udah selon. Itu gua mengenal dunia obat-obatan kayak gitu. Efeknya emang gitu Bang. Jadi kelihatannya Memang berani gitu. Selon. Awal sekali gua neken obat itu minum obat itu gua separuh sadar separuh enggak lah ya. Separuh sadar separuh lupa, kayak gimana sih kalau lupa ingatan gitu. Apa yang kita lakuin lupa. Itu pertama kali, cuma lama-lama lah kok kayak jadi gue ngeliat orang kecil gitu, jadi kayak nyali, modal nyali gue. Jadi dia mau bisa aja ini gitu ya. Jadi gue kalau misalnya gue jalan sama temen gue nih, ayolah jalan lah kita nyikat. Bahasa nyikat itu malak. Ayo, cuman gue beli dulu lah jatuhnya lah. Gue minum bareng-bareng ya. Gue ibaratnya pakai kopi digerus. Jadi bukannya 4 biji, jadi gue gerus di kopi, gue aduk tuh. Misal gue taruh nih sampai 6 butir tuh ya, gue aduk. Nah. Minumnya itu pakai kopi, diaduk, digerus. Terus diminum. Iya, jadi harus dihancurin dulu kayak bedak. Taruh di kopi, diaduk. Nah, kita minum tuh kan enak, nggak begitu. Kan enak, nggak nyangkut di sini, seset. Itu nggak ada efek Bang dari kopi ke itu? Nggak ada. Yang kalau gua rasain sih efeknya itu ya nyali kita nambah aja. Oh, jadi maksudnya efek dari kalau orang kan habis minum obat itu minum kopi kadang suka ngaruh. Itu enggak, yang gua rasain ya nyali gua gede aja. Oh, langsung ke efek obatnya lah. Iya, cuman itu gua ya buat kriminal. Yang namanya gua jujur aja ya, gua nyolong gua pernah. Namanya nyolong terus malak, itu gua lakuin. Sampai gua punya temen, gua untuk udah janji sama temen gua nih. Karena gua sering dan gua udah ketahuan buruknya gua gitu ya, jeleknya gua nyamperin ke temen gua tuh, dibilang temen gua ada. Tapi kata orang tuanya nggak ada, saking jeleknya gua gitu. Saking udah dipandang sebelah mata. Nah, memang bener. Memang itu emang kelakuan gua kayak gitu.
Ya. Temen nggak. Jadi gue merasa udah kayak nggak punya temen nih. Nah di situ gue coba lagi, gue tujuan gue ke parkiran lagi. Oh, beralih ke parkiran lagi. Parkiran lagi. Pas gue parkir, ada lagi temen yang namanya ngenalin Cimeng. Gele kalau Ganja lah ganja. ya. Nah, terus Ganja itu gue mau naganya kok enak. Enaknya kita seneng. Terus ganja tuh baunya senang. iya, buat nyanyi juga enak bareng-bareng. Terus sama makan doyan. Nafsu makan bertambah. Makan nggak, kalau dulu gue makan nggak kenyang. Gue tuh pakai ganja tuh makan nggak kenyang, kayak pengen terus. Lapar sih kagak, pengen makan aja. Ya, nah karena gue kayak ketagihan nih, ya kan, karena dari hasil parkir kan gue nggak cukup buat beli. Gue malu minta mulu sama teman. Akhirnya gue coba-coba lah, gue jadi edet. Kalau edet bandar dulu, gue bandar. Nah itu bang, sebelum jadi bandar kan, itu barangnya apa emang dikasih sama orang, apa bang beli langsung gede? Kan enggak. Modal bang. Memang. Gue waktu itu gue kumpulin hasil parkir, hasil parkir kurang, akhirnya gue nodong. Oh, dicampur sama. Buat nambahin itu gue pengen gue jadi modal nih, gue pengen ngangkat aja, jatuhnya pengen jadi edet, biar gue nggak terlalu tekor. Kalau dulu gue punya pikiran, gue kalau pakai mulu beli, mendingan gue sekarang jadi bandar. Nah gratis lah ya. Gratis lah, udah gitu juga menghasilkan. Memang pas gue jalanin lumayan, dari kecil-kecilan gue ngangkat segaris. Gue coba-coba tuh segaris bertahap meningkat penghasilan gue. Lumayan, akhirnya gue mulai kiloan. Nah dari kiloan itu gue punya teman-teman yang pemakai, akhirnya gue terjerumus juga ikut gue. Jadi kayak model lu nih, lu temen pakai, gue modalin ada segaris tuh, jebret. Nah, iya, dia nggak sistem beli sama gue, sistem store. Jadi segaris gue taruh sama dia, habis dia minta lagi nyetor yang lama ke gue. Oh jadi abang sistemnya ngasih barang dulu, ngedrop. Apa modal gitu ya? Apa modal, itu biar berjalan. Itu dari modal sekilo. Dari sekilo itu gue meningkat karena kawan-kawan gue mulai menyebar nih. Gue jadi tambah nih teman-teman gue, karena dulu ibaratnya cakan gue bagus lah. Barang enak gitu. Barang enak, cakan bagus. Jadi gue ibaratnya bener-bener beda cakan gue. Pas begitu meningkatlah gua, jadi main puluhan kilo. Abang belum sempat sampai puluhan itu bang? Puluhan kilo, itu gua masih ABG. Iya, gua udah main puluhan kilo, itu gua masih sekolah. Masih sekolah udah main? Masih sekolah. PD puluhan kilo? Iya. Wah biasa. Bener, orang-orang aja belum punya motor, gua udah bisa beli motor sendiri. Sampai orang. Dari itu tuh bang? Dari itu. Gua cukup lama juga gua main di ganja itu. Nah, sampai gua ibaratnya udah ngetop lah nama gua. Udah ada, kalau sampai Amerika. Itu ngetopnya maksudnya di kalangan daerah gua aja gitu lah. Pas begitu sampai gua itu sekolah top. Abang putus sekolah, berhenti. Oh nggak nyampe? Nggak. Jadi gue sekolah itu gue berhenti, ya gue udah kasihkan bermain dari penghasilan ganja itu. Oh jadi dalam namanya anak sekolah punya duit banyak. Jadi pikiran gue buat apa sekolah? Udah menghasilkan uang gitu ya kan. Dulu kan nggak kayak ketat sekarang. Dulu tuh masih enak lah. Masih nyantai lah ya. Iya. Nah setelah gue berhenti sekolah, gue fokusin itu. Gue bener-bener fokus main itu. Edep jadi main gede. Itu udah mulai main ratusan kilo. Ratusan kilo? Iya. Itu pun umur gue udah beranjak kan lama gue bertahap. Dari ngecer, main ke kiloan, main puluhan kiloan sampai 100 kilo. Gue turun waktu itu 200 kilo. Apa 200 kilo? Sampai gue tuh merit itu jatuhnya gue merit nikah ya. Nikah itu gue usia muda. Orang bini gue aja SMP. Dia sampai SMP kelas 2, dia karena ya cinta sama gue kan begitu apa gimana, gue begitu tapi gue rasain ya gimana gue cinta lah. Iya.
Iya tuh. Iya. Mm-mm. Pas begitu gue nikahin ya, gue biar gimana pun gue merasa dia cintanya sama gue tuh tulus, sayang sama gue. Sampai nikahin lah tuh. Gue nikahin walaupun orang tuanya kurang setuju ya, karena kehidupan gue dulu ya, gue punya duit ya, gue begitu dah, Oh gitu. pergaulan bebas Iya. sama cewek gue. Namanya punya duit lah bang ya. Cuman gue tanggung jawab. Gue sempet, gue ibaratnya ngamar di kamarnya bokin gue di rumahnya. Sekali lolos, 2 kali lolos, 3 kali gue digerebek. Sama keluarganya gue dipukulin. Oh abang sempet digerebek. Iya, dipukulin. Iya, cuman gue nggak mundur, gue babak belur. Cuman ya udah gue suruh pulang. Sampai gue pulang nyeker. Gue udah nggak kepikiran wah sendal gue mana, enggak, udah gue Pulang malu. Iya, Malunya itu. malu. Ya berasa lebih parah malunya ya. Iya. Nah, memang waktu itu gue emang nama gue nyanter lah. Iya. Nyanter. Pas begitu cuman dari pihak bini gue nih ya, dari saudaranya nih neken gue supaya gue nih ditanya, itu mungkin gue udah diapain aja. Ditanya nih Oh sama keluarganya dia. Keluarganya dia. Gue nggak tahu nih kalau dia ditanya gimana nya. Nggak tahu dari pihak keluarganya dia nemuin keluarga gue, emang berhubungan gue tinggalnya nggak di rumah. Gue ibaratnya memang gue punya tempat tinggal berpindah-pindah emang khusus karena gue emang edep. Nah, gue ada temen gue yang nyampein lu dicariin katanya. Sama siapa? Itu sama keluarganya bini lu. Nah, gitu sama bokin lu. Mantan ya. Oh, bukan mantan, bokin. Nah, pas begitu yaudah gue temuin ya kan. Ternyata dia minta pertanggungjawaban gue. Sempet gue pura-pura bingung, padahal gue tahu yang dimaksud minta pertanggungjawaban dia. Sebenarnya pura-pura lah. Pura-pura gue. Tapi setelah dia menceritakan kalau dia tuh katanya udah nanya sama bokin gue, katanya udah begini udah begitu. Ya gue nggak bisa ngeles. Ya tapi gue bertanggung jawab. Ya itulah gue nikah. Gue nikahin ya karena gue punya modal dari hasil ganja itu gue nikahin. Nikah. Ya nggak perlu lama, itu seminggu lah. Langsung gue pelaksanaan nikah. Gitu. Jauh nggak lama. Itu abang. Abang biar udah. Boleh. Iya. Oh iya. Bang dileksin. Buat biar nggak enak, sekarang ikan lagi. Oh. Ya. Iya, kalau di TV itu kalau ikan yang kagak jelas gambarnya sensor remang-remang, makanya gue alingin gitu ya. Itu biar enak kali bang. Iya. Bang habis nikah itu gimana? Ya nikah gue masih ngejalanin. Jadi edep. Oh itu terus masih berlanjut itu. Berlanjut. Kalau dulu kita ibaratnya teleponan itu janjian di tempat lokasi yang biasa kita ketemuan. Sama customer abang? Bukan, sama kurirnya bos gua. Oh, bos besarnya. Dulu itu. Yang namanya apa sih, pasti ada ya. Namanya kita jadi pemain narkoba itu suatu saat pasti ada apesnya. Gua nggak sadar bakal nambah X itu. Gua harus mengorbankan anak bini, gua nggak sadar. Maksudnya apes gimana? Gua ketangkep. Abang semua ketangkep. Ketangkep gua 10 tahun. Abang ketangkep 10 tahun. Gua dari ancaman 20 tahun turun putus 10 tahun gua. Kok bisa ketangkep bang? Itu gimana tuh bang ceritanya bang? Awal ceritanya gua habis nurunin barang ke temen nih. Ya, ada yang gua kasih 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, tergantung dari kebutuhan yang dia minta gitu ya. Gantung dari permintaan ke abang gitu. Iya, kan setiap gua ngasih barang itu ada tester. Oh iya. Tester. Cuma sama dia tester itu dibawa, dia main biliar. Testernya itu dibawa. Nah kalau yang gua turunin yang 1 kilo itu sama dia udah diamanin di rumah sebenarnya mah. Oh, malah dia bawanya sambil buat tester. Barangnya. Iya, dia main biliar. Dari abang udah taruh di rumah. Iya, dia main biliar itu gue juga tahu dari pas di BAP ya. Dia ini kebiasaan nih kalau dapat tester dari gue ini,
dipakai di pas lagi main biliar. Iya. Dia sering make, dia tuh makanya nggak di biliarnya, di kamar mandinya. Mungkin karena keseringan, karena dari kamar mandi yang namanya orang masuk kamar mandi kan berganti itu kan, namanya orang ke toilet kan aromanya masih ada. Mungkin Jorok dari lah ya, jorok. makanya. Nah dari situ dia mulai ini kayaknya di TO tuh. Waktu dia make terakhir ketangkap itu, ya itulah posisinya udah ketangkap dia. Berhubung dia ketangkap mau, kayaknya sih dia mau ngembet gua. Ngembet gua nih, cuman nggak bisa karena dia nggak tahu tempat gua. Gua kan berpindah-pindah tempat gua. Bang Edep ini lah ya. Edep. Jadi gue merasa nggak nyaman kalau berlama-lama, gue ada rasa takut gitu. Takut ketangkap memang waktu itu gue. Dari ya ada sebulan, ada 2 bulan. Gue pernah ngerasain tuh gue pindah tempat seminggu pun pernah gue ngerasain karena udah nggak nyaman banget gue pindah. Karena gue curiga, gue orangnya bukan curigaan kalau mau nggak kenal. Tuh. Masa Edep kalau sampai nggak nyaman yang pindah. Gitu. Karena kalau kita jelasin dulu buat teman-teman itu Edep itu maksudnya tuh bandar ya. Ya, Bahasa betul. kerennya tuh Edep lah ya. Edep kalau dulu bahasa gaul. Iya. Pas gua mau ibarat mau nangkap gua nggak bisa, gua kan punya teman juga Edep juga. Dia mau kemana aja gua pindah, dia tahu. Karena Percaya. orang yang gua percaya dia. Cuman yang gua bingung dia bisa ketangkep, kok dia ngembet ke kawan gue yang ini loh. Oh, Padahal itu barang dari gua. jadi orang kepercayaan abang malah yang ke ember gitu. Ke embet. Gua nggak ngerti ceritanya, kok ngembetnya ke kawan gua. Nah, kawan gua merasa nggak terima dengan apa yang dilakuin temen gue itu yang ngembet. Dia nggak terima, akhirnya ngembet gua. Oh, kalau abang tuh kok tangkap nggak terima kok bukan barang dari Gua ngembetnya ke gua gitu. Ya akhirnya pas itu gua baru pulang kerja. abang tuh. Pulang kerja, iya gua pulang kerja, gua sekitar jam 10-an lah. 10 malam. 10 malam gua pulang kerja baru nyantai atau ada yang ngetok pasti ketok tok ya gua penasaran siapa ini gua oh suara teman gua ya gua buka gua pede pas gua buka ternyata polisi Dia sama polisi. sama polisi dia udah berarti udah di borgol. Pas udah di borgol gua ditanya kamu kenal ini gua jawab iya. Nah akhirnya digeledah lah tuh Rumah. iya rumah yang gue tinggal tuh digeledah semua berantakan semua. Di barang ada. Baby. Awal pertama kali ditemuin itu barang buktinya itu dari testeran gue taruh di bungkus rokok nih tuh yang bajing-bajingnya itu ya kan emang gue pisahin khusus itu. Cong lah. Iya. Nah awalnya dari situ rembet sampai ke rak piring semua dibongkar sampai kasur sampai bantal semua berantakan dah. Adalah gua kasur gulung tuh kasur sebutannya tuh kasur Palembang kalau abang dulu mah tuh kasur yang digulung itu. Gua taruh gua gulung di tengahnya itu gua gantung di apa namanya di tembok pakai tali ujung sama ujung tengahnya gua kasih tali juga cuman di situ tengahnya isinya ganja semua. Itu gua yang ketangkep itu ada 28 kilo. Dalam itu bang. Gua jajarin panjang ada 28 kilo. Di bang di rumah apa abang doang sendiri? Ada Oh, ada. orang di rumah di mana gua tinggal gua selalu ajak anak istri gua karena dia mau kemana pun selalu pengen ikut gua. Jadi istri sama anak tuh tahu dong abang di Tahu langsung nangis di situ. Memang istri gua tahu, bini gua tahu tuh kalau gua emang main gituan. Bini gua juga nggak bisa ngomong apa-apa, udah pasrah. Setelah gua ketangkep, barang buktinya ada, semua proses. Dan proses itu, ini namanya cerita-cerita itu kita di penjara itu mijitin tuh yang orang-orang baru, memang bener itu. Oh iya anak baru suruh mijitin. Iya namanya kijang baru. Kijang baru. Iya, ini namanya pemerasan emang ada pemerasan. Oh, ada bang ya. Iya zamannya gua gitu ya, zamannya gua dulu pas ketangkep itu pemerasan ada. Ini pas abang ditangkap nih. Diperas gua,
sama apa namanya di Polres tuh ya, yang namanya kita di penjara baru Polres itu ibaratnya tuh ada yang namanya residivis tuh yang udah biasa keluar masuk penjara, yang senior lah, yang udah paham, udah sering masuk buil gitu ya, keluar masuk memang di situ ada kehidupan pemerasan di situ. Gua pun kena sempat kena karena memang ibaratnya istri gua kan sering besuk gitu ya kan, gua sempat minta, gua bilang ibaratnya SPP-an lah jatuhnya, jadi kita wajib itu. Gua dulu ya nominal nggak perlu gua ceritain, yang penting ada pemerasan di situ. Kita yang namanya kita mijitin, saking kita lagi ngantuk-ngantuknya dibangunin suruh mijitin, emang bener. Ada Iya, kalau kita nggak mau ngikutin perintah dia, kita digulung. Emang bener digulung. Tapi kita digulungnya bukan muka atau tangan gitu, enggak. Yang dihantam di perut, badan dalam. karena biar nggak ketahuan buka. Nah, itu ada juga pengancaman lah, kalau sampai lu ngadu begini lu bakalan habis nih di kapal besar ibaratnya. Kalau ibaratnya di penjara kepolisian itu tuh belum kapal besar, itu namanya kapal transit. Kapal kecil lah jatuhnya lah. Nah, Penampungan gitu. Bukan penampungan, itu penjara, masih proses. Kita belum jatuhnya, kita belum tahanan jaksa belum. Kecuali kalau kita misalnya kita udah baru ya? Bukan udah diponis, kita udah ibaratnya BAP kita udah nyampe ke ke pengadilan. Nah, baru kita tuh dioper. Pindahin ke ke lapas. Gua ke lapas, dari situ sambil menunggu vonis setiap sidang itu gue pengen tahu hasilnya. Dari 20 tahun gua turun 10 tahun, itu baru tuntutan itu ya, dari 20 tahun 10 turun dari 20 turun ke 10 putusnya gua. Dealnya itu 10 tahun gitu. Iya. Sidangnya gua nggak bareng, pisah-pisah. Tapi abang bener itu 10 tahun? 10 tahun gua jalanin. Di penjara 10 tahun? 10 tahun. Lama ya bang? Lama. Gua sempet stres juga. Kasihan gua merasa berdosa. Anak istri, anak gua kecil. Sempet gua ibaratnya merasa bersalah banget lah sama anak bini gua. Iya, karena biar gimana pun anak kita itu kan perlu perhatian dari bapaknya. Nah, pas terakhir nih bini gua almarhum, sempet besuk gua. Bini almarhum Meninggal. Istri abang meninggal pas abang di dalam ini? Iya. Ya, pas gua ngejalanin 10 bulan. Gua kan dapat putusan dari hakim waktu itu 10 tahun. Pas jalanin 10 bulan, gua dapat mimpi. Abang seperti Mimpinya aneh. Jadi gua mimpinya itu gua gali kuburan. Tapi yang gua kubur itu bukannya manusia, bukannya orang, tapi tanah dalam. Oh, firasat kali itu bang. Itu mungkin petunjuk ya. Gua pas begitu gua kok mimpi itu kok aneh gitu ya kan, sampai kepikiran gua. Udah begitu biasanya seminggu sekali ada kabar istri datang, ini enggak, seminggu nggak ada kabar. Kan kita bingung mau ngubungin siapa, kan nggak kayak di luar. Kalau di luar kita ada HP bisa ngubungin, kalau di dalam kan nggak bisa. Bingung. 2 minggu nggak ada kabar. Pas ada operan dari polsek, temen gua ketemu temen nih ceritanya nih, dia ketangkep juga. Tapi beda kasus. Kalau dia kasus ribut. Kasus ribut, cerita bini lu kan meninggal. Abang tahu dari temen yang mana? Dari temen. Pas begitu gua nggak percaya, lu yang benar katanya gitu kan. Gua sedih lah. Gua ibaratnya stresnya bener-bener stres dah. Gue merasa bersalah banget, gue merasa berdosa banget. Gimana anak-anak gue yang masih kecil-kecil. Gue sempat mau niat bunuh diri juga di dalam. Bener-bener kusutnya. Cuman kan kagak ada alat kita mau bunuh diri. Juga sih bang. Iya, cuman gue ada kain sarung. Dulu kan dapat juga tuh kan, dikasih kan buat sholat.
Oh, dapat dari Dapat. fasilitas lo ya. Dikasih kain sarung. Gua udah niat nih, ya kan ada jeruji tuh. Iya, iya. Jeruji kan kalau ke atas nggak bisa, ya kan, ibaratnya berisik. Jadi ada jeruji besi di samping tembok itu, gue ikat, gue gantungin ke leher. Tapi kagak mati. Bukan mati. Kagak mati. Jadi Dapat abang sempet ini. sempat ngelakuin tapi kagak mati. Itu nggak mati karena ada temen yang ngeliat apa emang abang? Kayaknya begini, kayaknya itu buntelannya gede. Buntelannya gede jadi ya nggak ngejelet gitu loh, nggak apa? Nggak nyekik. Nggak nyekek, nggak. Udah begitu juga pendek. Jadi untuk melakukan bunuh diri itu nggak berhasil gua. Susah kayak gitu ya. Bukan susah, nggak berhasil jatuhnya. Nggak berhasil. Nah, akhirnya gue bawa ibadah, gue fokus. Akhirnya gue cerita sama kawan gue di dalam, sama teman-teman gue itu kan. Akhirnya gue situ ibadah tahlilan lah di dalam itu. Mereka pada ada, lah. iya maksudnya biar gue mental gue kuat, gitu kan. Di situlah gue mulai ibaratnya sering melakukan ibadah. Yang namanya, iya gue udah mulai ibadah, udah mikirin yang lurus-lurus aja gue. Ya gue banyakin ibadah, tapi mana namanya rasa dosa bersalah itu nggak itu keingetan terus. Setiap gue keingetan dosa-dosa gue sedih. Anak masih kecil-kecil, hukuman gue lama, ya, dan gue juga yang namanya hukuman lama itu dioper karena hukuman gue di atas 2 tahun. Maksudnya bang, hukuman 2 tahun itu dioper gimana? Jadi memang di situ nampungnya hukuman yang paling lama banget itu 2 tahun setengah. Oh, setelah 2 tahun setengah atau 2 tahun itu dioper lagi? Dioper, cuman gua baru 10 bulan, nggak lama lah, setahun kurang gua dioper. Gua bahasanya gua dapet tiket dah, oper ke salah satu lapas Jawa Barat. Jadi di situ gua merasa tenang, nggak ada pemerasan, nggak ada. Lebih damai lah. Damai, jadi memang kita benar-benar kayak bermasyarakat. Jadi kehidupan itu sama kayak di perumahan tuh, ada blok A ada berapa kamar, blok B ada berapa kamar. Jadi memang kayak di perumahan aja, kayak blok A, blok B, blok C gitu. Ada kegiatannya juga. Karena di situ damai ya, sebelumnya itu masih campur sama kriminal mungkin ada pemerasan kali ya. Di sini mah lebih enggak di situ karena memang khusus narkoba. Jadi lebih mengerti, dan hukuman narkoba itu lebih, kalau yang gua jalani itu ya lebih tinggi hukuman narkoba itu. Apalagi jenis model ganja itu ya, itu lebih tinggi daripada narkoba lainnya. Gue juga kurang paham dah kalau untuk ke situ ya. Sampai gua ini punya inisiatif, udahlah, gua udah pengen bertobat aja lah. Gua pengen bertobat, gua pengen doain istri gua, doain anak-anak gua, doain keluarga gua, gitu ya kan. Apa yang bisa gua lakuin ya cuma bisa berdoa aja. Gue ibaratnya di dalam itu gua namanya ibadah itu hampir nggak pernah gua tinggalin. Sampai gua punya inisiatif, gua pengen jadi anggota DKM. pengurusan masjid itu. Iya. Jadi kalau gua jatuhnya gua ke pengurusan santri. Jadi di dalam itu ada santri. Santrinya itu dari Santrinya itu dari napi semua. Abang ngurusin itu yang pengurus. Iya, kalau ibaratnya kalau orang di penjara itu sebutannya bukannya napi ya, ibaratnya warga binaan. Jadi warga yang mau dibina di situ gitulah, biar diarahin yang ke bener gitu, dari yang perbuatannya dulu salah, setelah masuk dia berubah jadi bener. Itu makanya dibina. Itu kalau yang gua pahamin gitu ya. Bener sih. Iya, gua jadi pengurus santri. Ibaratnya di situ gua punya misi. Jadi misi sih bukan dari gua cuman tinggal jalanin doang gitu. Di situ misinya itu. Jadi santri-santri ini harus mendukung yang bisa, yang ngaji nih kayak gua ya, biarpun begini gua bisa ngaji alhamdulillah ya. Jadi
Gua nih harus bisa ngajarin yang nggak bisa ngaji, harus bisa ngaji. Iya, benar. Nah, yang nggak bisa baca harus bisa baca. Nah, itu persyaratan orang yang mau mengajukan PB, yang mau mengajukan pembebasan bersyarat. Oh, jadi harus bikin organisasi. Bukan organisasi, jadi aturan, jadi jadi bukan kerja, memang jadi misinya itu ya begitu. Orang yang nggak bisa baca, nih keluar penjara mau ngurus PB nih, ya harus bisa baca. Oh, Nah, terus yang bagi umat muslim, misalnya yang nggak bisa ngaji nih, harus bisa ngaji, keluar, itu wajib. Itu bukan 1-2 yang orang nggak bisa ngaji, memang benar. Yang dia namanya, kita memang harus sabar ngajarin orang yang nggak bisa, itu namanya usianya juga bukan dari muda gitu ya, mungkin daya ingatnya itu udah beda, agak alot. Memang harus sabar kita ngajarinnya. Nah, di situ alhamdulillah hampir semua yang jadi santri itu dari yang nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Jadi bekal dia buat jadi pembebasan bersyarat. oh, ada prestasi lah ibaratnya. Iya. Nah, di dalam lapas juga ada kegiatan-kegiatan yang positif. Biar nggak jenuh kali ya. Iya. Ada lapangan bola, Oh, ada tempat olahraga ini. ada lapangan bola, ada lapangan voli, ada. Terus ada juga yang namanya binker. Pinker apa tuh, Bang? Binker itu tempat orang yang punya keahlian kayak bikin kaos, Oh, apa namanya? nyablon, kegiatan-kegiatan yang semacam kayak kerja lah. Jadi yang punya keahlian itu diajarkan di situ ke binker supaya yang nggak bisa itu bisa kerja di situ. Oh iya. Memang sih nggak dapat gaji, nggak? Oh, tapi nggak dibayar. Nggak. Jadi dikasih bekal ilmu, Untung ilmu lah ya. Ilmu. Si kekosongan kayak ngilangin kejenuhan. kejenuhan ya. Gitu. Minum dulu bang ya. Nah, kalau gue sih memang gue ngambilnya di bidang agama ya. Ya gue jadi ya itu ngurus santri aja. Jadi setiap ada kegiatan ini, misalnya hari ini blok A, gue datang ke blok A, gue kasih tahu, Apa? iya kalau jatah ngaji nih blok A nih, udah semua Ikut ya. ikut. Nah, kan kadang-kadang ada yang ngumpet, Ada yang nggak mau, masih ada yang nggak mau ngaji apa? ada, masih ada itu. Iya. Nih malesan apa yang nggak bisa tidur, mikirin di luar kayak gimana, mikirin keluarganya gimana, kita nggak tahu ya. Ada yang bermalasan ngumpet. Oh, masih. Tapi Ngumpet. emang kayak gitu. Jadi, lalu setelah ini pada dikeluarin nih, Hmm. gue harus ngecek ke kamar-kamar semua. Gue cek salah satu kamar. Dan kalau misalnya kedapatan di situ ada yang ngumpet gitu ya kan, masih ada di kamar orang, dia nggak bisa alasan. Misalnya alasan sakit, kan ada RS rumah sakit di dalam. Lah kenapa sakit nggak Lewat KRS gitu. Ya. nggak ke RS? Kalau dia sakit memang parah dirawat. Itu nggak bakalan dia di kamar, dirawat di rumah sakit. Takutnya apa? Takutnya kayak sakit yang Buat apa? menyebar. Oh, Oh, bukan. Menyebar itu kan takutnya di kamar itu bahkan ketularan. keluarin. Makanya ditaruh rumah sakit lah kalau yang sakit itu. Emang kegiatan itu emang wajib apa? Wajib, Oh, wajib. diwajibkan itu. Kayak senam, wajib itu. Itu bergiliran. Kayak ngaji modelnya. Senam nih hari ini nih blok A, apa blok C, blok D gitu ya kan, itu bergilir. Oh, gantian. Bergantian biar stamina-nya mungkin Dijaga terus. jaga, iya. Begitu. Kita juga ibaratnya maksudnya nggak semua maunya, nggak. Memang ada aturannya semua. Kita benar-benar kita jalanin aturan semua. Iya. Ya alhamdulillah. Tapi gua ibaratnya di dalam gua masuk, gua dapat musibah, istri gua meninggal, anak gua telantar. Setelah gua mau mendekati pembebasan, gua bebas nih. Emak gua meninggal. Iya. Sedih gua. Gua pulang itu langsung gua ibaratnya udah tahlilan di rumah, udah dikubur. Jadi pas banget abang pulang, nyokap. Iya, meninggal. Gua nggak tahu kalau emak gua meninggal. Gua taunya pas nyampe rumah,
ya ada rame-rame. Gue nggak dapat info, gue nggak pernah dibesuk, gue jatuhnya anak hilang. Gue beda sama orang-orang. Istri gue udah almarhum. Iya. Saudara-saudara pun udah ibaratnya sama gue udah mungkin kesal kali ya, udah masa bodoh sama gue. Lu mau dipenjara kayak mau gimana, itu udah masa bodoh. Jadi gue gak ada info. Setelah gue tahu mau gue meninggal, gue sedih lah. Itu cobaan bener-bener gue itu yang harus gue hadapin. Makanya kalau bisa mah yang namanya kriminal, narkoba tinggalin. Ada suatu saat pasti akan mengalami kerugian. Apes buat dirinya, buat saudara-saudaranya, buat keluarganya. Kayak gua, imbasnya. Setelah gua di situ, gua udah mau lurus aja dah. Iya, udah mau lempeng aja gua. Tapi bang, abang itu keluar itu tok bener 10 tahun apa ada masa pembebasan bersyarat? Pembebasan bersyarat. Pernahnya berapa tahun itu bang? Karena gua memang nggak ada keluarga yang ibaratnya bantu gua untuk ke situ ya kan. Akhirnya kan dari SPK gua ada. SPK gua tuh yang di embed itu, dia kan kena 9 tahun. Ada keluarganya, gua minta tolong sama keluarganya dia supaya keluarga gua mau ngurus PB. Itu harus dulu sama keluarga ya bang? Iya, alhamdulillah keluarga gua ngurusin walaupun nggak besuk gua. Setiap persyaratan semua itu dari teman gua karena dia merasa bersalah sama gua dan nggak tega sama gua. Ya dengan kejadian yang ibaratnya yang udah terjadi gitu ya. Ibaratnya ya dia membalas kesalahannya ya dengan membantu seperti itu. Dari keluarganya yang membantu semua, tapi di sini persyaratan-persyaratannya itu keluarga gua yang ngurus. Iya, yang bawa tuh persyaratannya itu dari keluarganya SPK gua. Teman seperkara gua tuh setelah gua jadi duda dong, kan gua duda Iya benar. ya, gua pengen punya bini. Iya, Iya benar. Tapi ntar bang, ini abang jadi kerjanya berapa bulan bang? Berapa tahun? gua jalanin itu 6 tahun 7 bulan Alhamdulillah ya. yang gua jalanin. Alhamdulillah itu makanya dibilang gua bagus banget. Pengurus lah. Iya, mungkin dilihat dari sisi baiknya gua gitu ya, emang bener-bener mau berubah kali gitu ya. Emang pengen tobat sih gua. Alhamdulillah yang sekarang gitu ya. Setelah gua, ini kita lanjut lagi ya, setelah gua pengen punya istri, gua kan gak punya duit, gua harus kerja. Ya gua kerja lah, gua nyari kerjaan. Masih update lagi apa udah? Enggak, gua udah bener-bener kerjaan gua yang positif. Oh jadi udah pas udah ini udah Lepas aja dulu udah. Sampai gua punya, iya, sampai gua ketemuan ya sama temen gua, kan Adit main Facebook. Jadi nih Facebook gua pas mau keluar itu kan, bareng gitu, kan dipanggil, kita kan mampir dulu. Waktu itu apa namanya gue lupa ya. Kalau kita mau udah bebas itu yang namanya pembebasan bersyarat itu laporan dulu ke daerah situ. Oh setempat lah ya. Laporan, nah setelah itu kita dapat surat. Nah itu nanti kita kan namanya pembebasan bersyarat itu kita laporan terus. Setiap sebulan sekali laporan. Sebulan sekali abang tetap Laporan. Alhamdulillah sampai masa tahanan gua habis. Gua udah nggak ada masalah. Ya sampai sekarang lah gua kerja gitu ya, kepake ya, walaupun hebatnya ada cita-cita tentang gua. Ya di situ mungkin jadi arti gitu ya kan, oh dia ini udah pengen tobat, udah pengen bener. Itu makanya gue masih ada peluang gue kerja sampai sekarang gitu. kalau kita pengen dari yang jahat pengen jadi baik, insya Allah ada aja jalannya. Ada jalannya. Ya itulah kita ibadah, doa. Jadi saatnya orang pada tidur pulas, di situ gue bangun, tahajud. Gue lakuin itu yang namanya sholat sunat itu, gue lakuin. Gue minta di situ supaya gue dapat kerjaan, ibaratnya yang mendukung gue supaya gue bisa ibadah. Alhamdulillah.
tato mah banyak nih. Tato nih. Di sini di paha, di belakang, depan ada. Cuman waktu gue mau ilangin, gue nggak kenal orang itu. Gue nggak kenal, gue lagi sholat. Ini kok orang sholatnya khusyuk banget gitu kan. Ya gue perhatiin dia kan. Nah terus orang-orang belum pulang gitu ya. Dia doa Masih. gitu ya. Gue tungguin. Tungguin tuh dia. Gue tungguin. Maksudnya gue pengen ngobrol aja. Nggak tahu gue kenapa gue pengen ngobrol sama orang itu. Gue ngobrol-ngobrol, akhirnya nyambung ngobrol, gue cerita begini, nyambung lah sampai pembicaraan gue ke tato, sampai gue bilang ada beberapa orang katanya kalau ibadah gue ini nggak diterima karena tatoan. Terus sama dia dijelasin semua, tergantung niat dan hati abang katanya. Nah, iya, abang jalan aja ibadah katanya. Iya, abang nggak perlu menyakiti diri abang. Iya, nggak perlu. Kalau masalah diterima nggak terimanya mah itu urusan Allah. Oh, makanya gue sampai saat ini gue nggak gue hilangin. Emang kadang buat orang tuh yang padahal dia bukan dia gitu yang ngelakuin, tapi kadang mulutnya bisa hakimin. Iya, nah itu kadang-kadang yang menghakimi seperti itu kadang-kadang bikin mental orang yang benar-benar fokus bertobat jadi ngedon lagi. Nah itu maksudnya didukung lah, udah biarin aja mau kayak gimana kayak dia tampangnya gitu ya. Ibaratnya iya dari casingnya itu jangan dari casingnya. Sekarang ini gua kerja alhamdulillah kerja, cuman di samping kerja itu gue gimana aja caranya nih gue bisa bantu teman-teman. Abang ngebantu buat masuk kerja gitu? Bukan kerja di tempat gue, bukan. Jadi gue buka peluang usaha semacam kayak parkir. Jadi misalnya ada restoran nih yang buka di wilayah gue gitu ya kan. Kalau memang bisa masukin kerja di restoran ya kerja, kalau misalnya nggak bisa gue minta pekerjaan kayak parkir. Terserah itu orang mau parkir, mau ngasih mau nggak jadi masalah, dengan sukarela gitu. Pasti kan orang kan namanya kalau mau parkir kan dijagain aman ya, udah aman, udah dirapihin kendaraannya ya kan, supaya apa, supaya dia tuh tenang, mau makan juga tenang lah, nggak diminta. Nah kalau misalnya dia ngasih kita terima. Emang gua arahin kayak gitu teman-teman, kalau nggak ngasih jangan maksa, jangan ada kekerasan, jangan anarkis, nggak boleh mau gua. Kalau misalnya ada juga kejadian kayak gitu langsung sama gua off, putus ya. Jadi imbas ke yang lain. Iya, karena nanti hubungan kita jadi nggak baik. Cuman di samping itu walaupun dia ada gua off, gua masih menerima kalau di suatu saat dia pengen memarkir lagi, gue terima dengan syarat harus tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Ada yang kayak gitu. Alhamdulillah ya adalah sekitar 30 orang. 30 orang lebih. Oke guys, mungkin itu aja dari pengalaman Bang Bule. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi kita semua, bisa menjadi pelajaran edukasi buat kita semua, khususnya bagi lo nih yang pengen nyoba-nyoba, pengen belajar dunia hitam. Gak usah, kalau seandainya belum pernah baru mau nyoba nih, gak usah. Di sini gua ngundang nih narasumber yang udah berpengalaman, sampai dari yang kecil, yang ini sampai gede sampai ratusan kilo, gua undang di sini spesial buat lu semua nih yang nonton, yang masih pengen coba-coba dalam dunia hitam. Oke, gitu aja dari gua Mr. J. Bang Bocor, makasih banyak Bang Bocor. Sama-sama. Salam sehat, jangan lupa subscribe.